Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk memulai forum belajar bersama fikih sirah nabawiyah. Ya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan. Kita tentunya alhamdulillah diberi kenikmatan Islam, iman, dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama belajar fikih sirah nabawiyah. Salam dan salawat semoga tercurah kepada teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan semoga seterusnya hingga insya Allah kita yang taat kepada ajaran-ajaran Islam. Amin. Ya, mohon izin ini akan saya mulai mungkin sekitar beberapa menit, ya mungkin sekitar ya mudah-mudahan maksimal 30 menit, dan mudah-mudahan nanti kalau ada diskusi, ada saling tanya jawab di antara kita akan adakan mungkin sekitar 15 menit atau maksimal 30 menit. Ya, untuk yang belum bisa gabung di kesempatan di Zoom ini, mudah-mudahan dengan rekamannya yang insya Allah nanti akan kita sampaikan ke teman-teman semua bisa bermanfaat. Ya, ini adalah pengantar. Kali ini kita adalah pengantar yang insya Allah di pengantar ini kita akan bahas bersama-sama yang agendanya adalah sebagai berikut. Ya, nanti bisa saja kalau diperlukan di luar agenda ini kita bisa diskusikan sebentar. Ya, yang pertama adalah karena ini adalah pertemuan yang pertama ya tentang forum belajar bersama fikih sirah nabawiyah. Ini secara sangat sekilas apa itu. Kemudian fikih sirah nabawiyah itu sendiri apa? Ya, kemudian apa urgensi atau motivasi mengapa kita perlu mempelajari fikih sirah nabawiyah. Kemudian contoh-contoh pelajaran dan sumber-sumber pengetahuan di sini khususnya yang berbahasa Indonesia. Ya, salah satu yang mungkin beberapa di antara kita mengenal adalah ini kalau nggak salah lagu dari Bimbo ya, tentang judulnya kalau nggak salah Rindu Rasul. Ya. Oh ya, kebetulan di sini dulu nah saya menyampaikan 12 Rabiul Awal yaitu waktu Maulid Nabi. Ya, jadi di 12 Rabiul Awal banyak di antara kita mengenang atau paling tidak di kalender kita ya, di situ kalender merah hari libur nasional Maulid Nabi, di situ yang salah satu hikmahnya kita coba untuk bagaimana lebih merepresentasikan atau kita lebih merealisasikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, paling tidak seperti itu. Hikmah dari salah satunya adalah ada mengenang ada libur atau hari libur ini, bukan sekedar hari libur saja. Nah, ini adalah lagu dari Bimbo ya, saya kira ini salah satu lagu yang ya saya sangat berkesan ya, bahwa kita semua saya kira kalau kita ditanya orang yang paling kita favorit ya, tokoh favorit, saya kira banyak di antara kita ya, apalagi ya orang Muslim di Indonesia dan secara umum ya, itu adalah Rasulullah ya. Ini terrepresentasikan salah satunya di lagu Bimbo tersebut ya, bahwa kita rindu kepada Rasul, rindu yang amat sangat tidak terperi, meskipun sebenarnya ada sekitar sudah 1400-an tahun yang lalu Rasulullah sudah wafat. Kemudian kita merasa bahwa kita berharap
Rasul itu masih Selasa di sini ya. Jadi kita melakukan aktivitas-aktivitas, ya, kita berkehidupan di saat ini, di sini, kita merasa atau kita berharap sebagai salah satu kerinduan, kecintaan pada Rasul itu merasa seolah-olah di sini, seolah-olah kita itu bersama beliau diawasi, sehingga kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas, termasuk ya saya kira pemikiran kita itu kita bagaimana mencoba untuk meneladani dipengaruhi oleh Rasul. Ya salah satunya di sini adalah cinta ikhlasnya Rasul pada manusia yang kita sangat kenal, kita sangat sangat ingat seperti itu. Kemudian ada bagai cahaya di surga. Kemudian bagaimana kita membalas cinta sebagai bukti kita meskipun balasan kita itu balasan yang bersahaja atau sangat sederhana. Yang ini sebagai salah satu pengantar adalah pernah ada salah satu pameran buku, ya ini kebetulan pernah saya foto sendiri di sebuah pameran buku di Bandung beberapa waktu yang lalu, sekitar mungkin 6 bulanan yang lalu ya barangkali. Itu salah satunya stand biografi, ya, stand biografis memoris di sini. Ya ada banyak tokoh di situ, tetapi sangat berbeda antara tokoh-tokoh yang ada di situ, seberapapun tokoh itu hebatnya dengan Rasulullah. Ya. Di mana dari sisi pencatatan sejarah itu sendiri, meskipun tokoh-tokoh ini saya kira hampir semuanya tokoh-tokoh yang masih lebih baru dibandingkan dengan Rasulullah yang sudah 14-an abad yang lalu, ini saya kira baru belum terlalu lama. Tetapi tentang pencatatan sejarahnya, kemudian bukan hanya pencatatan sejarah fakta-fakta, tetapi juga ini bagaimana mengambil dari sejarah tersebut, bagaimana mengambil dari biografi tersebut, bagaimana mengambil pelajaran hikmah dari memori tersebut untuk kita teladani. Biasanya kalau ini tokoh-tokoh ini masih jauh lebih sedikit. Ya artinya kita menganggap jauh lebih penting mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah di sini forum kita ini insya Allah semoga istiqomah dan berkelanjutan. Ya kita mempunyai grup WA, kemudian insya Allah 2 bulan sekali ini ada diskusi online Zoom yang ya insya Allah mungkin tidak terlalu lama ya. Mungkin sekitar 45-an menit lah saya kira. Sekitar itu ya, kurang lebih. Di mana ada pengantar, mungkin dari saya atau mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian kita diskusi, ya jadi kita bersama-sama belajar di sini. Dari para ustadz, dari para ustadz secara langsung, ataupun dari buku-buku yang cukup banyak, dari video-video para ustadz di YouTube dan lain-lain. Ini contoh di sebuah buku yang ada bergambar yang dimana akan kita pelajari nanti Sirah Nabawiyah itu di samping yang paling utama adalah sejarah hidup, sejarah perjuangan dari Rasulullah SAW, juga tentang pra kelahiran Rasul. Kemudian juga ya sebaiknya nanti juga ada paskanya ya, mungkin setelah Rasulullah wafat. Tapi yang intinya adalah bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah itu sendiri, baik sebelum apalagi setelah kenabian. Ya, termasuk juga masyarakatnya dan lain-lain. Ya, ini fikih Sirah Nabawiyah. Sirah itu adalah sejarah atau mungkin ada tarikh gitu ya, ada kata-kata atau istilah tarikh atau sirah
nabawiyah. Sirah nabawiyah itu adalah terutama atau di sini yang kita maksud adalah Nabi Muhammad SAW, bukan nabi-nabi yang lain. Fikih ini atau sirah kita ketahui sirah itu adalah kalau di bahasa Indonesia yaitu sejarah, yaitu fakta. Ya. Fakta, peristiwa, tokoh, ya, di mana ada waktu-waktu kapan lahir, kapan ibundanya meninggal, kapan menikah dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian statistik atau jumlah-jumlahnya seperti misalkan katakanlah misalkan waktu hijrah ke Madinah atau hijrah ke Habasyah, kemudian berapa orang, kemudian waktu perang, di perang Badar, berapa orang dari pihak Islam, berapa orang dari pihak musyrik, seperti itu misalkan. Ini adalah sirah. Kemudian kalau fikih itu adalah di samping kita mencoba mengetahui fakta-fakta, juga kita mencoba mengambil pelajaran, ya. Pelajaran. Jadi pelajaran itu saya kira ya secara sederhananya kita bisa bagi menjadi dua, ya, yaitu istilahnya mungkin barangkali ya, ini mungkin istilah dari saya yang bisa saja tidak ini ya, tidak standar ya. Saya kira ada hikmah dan pelajaran, ya. Hikmah dan pelajaran. Hikmah atau katakanlah mungkin hikmah ilahiyah. Hikmah itu adalah kalau yang saya bayangkan di sini ada yang hikmah yang saya maksud di sini adalah ini adalah semacam misalkan bahwa Rasulullah itu yatim piatu sejak kecil, bahwa nasab Rasulullah itu yang tinggi. Ya, dalam pemikiran saya istilahnya itu adalah hikmah. Artinya apa sih hikmahnya Rasulullah itu nasabnya tinggi? Ya, ya jadi dengan hikmah itu artinya berbeda dengan pelajaran, di mana kalau pelajaran itu sesuatu yang bisa kita contoh. Kalau hikmah tadi seperti Rasulullah nasabnya tinggi itu kan suatu kenyataannya atau ya suatu kenyataan yang kita tidak bisa contoh. Kalau pelajaran adalah sesuatu yang kita bisa contoh dan perlu kita contoh, ya. Seperti misalkan pelajaran bagaimana misalnya bagaimana Rasulullah pada misalkan perjanjian Hudaibiyah, bagaimana Rasulullah melakukan perjanjian pada Hudaibiyah itu. Kita ambil pelajarannya, kita ambil contohnya untuk kehidupan kita. Juga di sini, ya di sini di Sirah Nabawiyah ini bukan hanya Rasul yang utama, Rasulullah SAW yang utama, tapi juga para sahabatnya, ya. Jadi juga pelajaran dari para sahabat. Ya. Kalau hikmah tadi itu diharapkan dengan memahami hikmah, mengetahui hikmah, memahami hikmah, kita semakin yakin, kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para keluarga dan sahabatnya. Ya, jadi dengan mengetahui hikmah seperti bahwa Rasulullah itu yatim piatu sejak kecil, itu hikmahnya apa, ya, dan kita kemudian nasabnya yang tinggi. Ya, kemudian dengan pelajaran kita mencoba untuk memperbaiki diri kita sendiri, ya. Jadi meskipun kadang antara hikmah dan pelajaran itu tidak bisa dipisahkan dengan jelas, ya. Jadi di sini kita berusaha bukan hanya mengetahui fakta, tapi kita mencoba memahami hikmah dan mengambil pelajaran atau keteladanan dari Rasulullah SAW dan keluarga dan para sahabatnya. Dan juga ya mengambil pelajaran
bukan hanya dari Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya, tapi juga dari masyarakat, termasuk pelajaran dari para penentangnya. Bagaimana kita mengetahui bahwa orang-orang yang menentang seperti itu, sehingga kita bisa mengambil pelajaran untuk kita coba hindari sifat-sifat yang seperti ini. Di Sirah Nabawiyah itu, ya, itu dimulai dari pra, ya, pra kelahiran, pra kenabian, ya, dari sejak pra kelahiran juga dan pra kenabian, supaya kita mengetahui latar belakang, kita mengetahui konteksnya, dan di samping skop yang relatif sempit ya, seperti misalkan Mekah ya, bagaimana kita mengetahui tentang Mekah di sejak pra kelahiran, ya, pra kelahiran Rasulullah SAW, kemudian juga Arab atau Jazirah Arab, dan kemudian juga sekilas secara global dunia secara keseluruhan. Ya, termasuk di sini misalkan ya bagaimana suku Quraisy dan lain-lain. Belajar tentang suku Quraisy, sukunya Rasulullah SAW dan banyak sahabat dan keluarganya. Kemudian belajar tentang nasabnya, kemudian ya ini pra kenabian, periode-periodenya dan lain-lain dan lain-lain. Ini tentang Rasulullah. Jadi yang tentunya yang banyak ini ya, banyak datanya, informasinya itu ya waktu kenabian ya. Lebih banyak informasinya di sejarah, di hadis-hadis dari ulama, dari para ulama sejarah dan ulama hadis ya. Mengapa kita perlu? Ya, seperti tadi di awal-awal, bahwa untuk membuktikan kecintaan kita ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita cinta ya kepada Rasulullah SAW, buktinya apa? Salah satu bukti penting yaitu kita memahami, kita mengambil hikmah dan kita mengambil pelajaran untuk diri kita sendiri, yang nanti juga untuk keluarga kita, orang-orang dekat kita, bagaimana kita melakukan untuk lingkungan terdekat kita, untuk masyarakat kita. Kemudian itu bukti ketaatannya. Karena ya kita sangat tahu bahwa kita perlu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi bukti ketaatannya apa? Tentunya dari yang salah satu yang awal itu adalah kita belajar sejarah ya, dan bagaimana memikirkan sejarah ini apa yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya ya, mengambil keteladanannya. Nah, dikatakan bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa Sirah Nabawiyah itu sendiri adalah mukjizat. Jadi kehidupan Rasulullah itu sendiri adalah mukjizat. Di samping Al-Quran itu mukjizat, bahwa sejarah perjuangan Rasulullah SAW itu adalah mukjizat, yang artinya kita tentunya sangat-sangat antusias untuk mempelajari dan mengambil hikmah dan pelajarannya. Ya, kalau kita sudah sangat paham ya sejak kecil bahwa dalam kehidupan kita sebagai Muslim, sebagai dasarnya itu adalah Al-Quran, kemudian hadis. Nah, kemudian Al-Quran itu turun kepada siapa? Hadis itu maksudnya terutama adalah hadis yang berkaitan, yaitu ucapan, tindakan, pembenaran dari Rasulullah SAW. Jadi ini tokoh sentral itu adalah Rasulullah SAW, yang itu adalah Sirah Nabawiyah, atau juga kemudian fikih Sirah Nabawiyah. Ya seperti misalkan kalau Al-Quran itu ada tafsirnya, kemudian ada kitab tadabburi, ya. Kemudian kalau hadis itu ada syarahnya, penjelasan, dan ada apa? Itu adalah fikih hadis ya. Kemudian ini ada fikih Sirah Nabawiyah.
Mungkin seperti itu. Ya mungkin ada beberapa pelajaran dari Sirah Nabawiyah. Misalnya seperti ini, atau mungkin sebelum di sini, pelajaran itu adalah mungkin yang salah satu yang utama adalah bagaimana kehidupan Rasulullah sehari-hari. Bagaimana kehidupan Rasulullah sehari-hari yang kita coba untuk terapkan. Ya, kalau saya sendiri, saya pribadi sendiri juga dengan mempelajari ini, alhamdulillah mencoba untuk terus menerapkan dari hal-hal yang sederhana. Contoh yang sangat sederhana, misalkan, ya sederhana ya, bukan sangat sederhana. Yang sangat bisa kita lakukan adalah misalkan kebiasaan Rasulullah untuk rutin membersihkan gigi, menggosok gigi dengan siwak waktu itu. Sejak bangun tidur, kemudian setiap mau wudhu, dan juga bukan hanya mau wudhu, tapi juga di kesempatan-kesempatan lain itu yang pernah saya baca dalam buku keseharian Rasulullah seperti itu nih. Kemudian kita coba terapkan. Itu contoh yang sederhana dan contoh-contoh yang lain. Ini beberapa contoh sederhana, contoh yang barangkali yang menurut saya, misalkan perlunya proses dalam kehidupan, dalam perjuangan, dan lain-lain. Kemudian adanya perlu persiapan yang matang, meskipun ini adalah Rasulullah yang dibimbing, dibantu oleh Allah, dibantu oleh malaikat, tapi tetap perlu persiapan yang matang untuk suatu kegiatan, suatu aktivitas. Kemudian perlunya musyawarah, meskipun ya seperti tadi Rasulullah itu juga dibimbing oleh Allah, tetap musyawarah dengan para sahabatnya, termasuk ada sahabat yang barangkali tidak begitu masyhur, tapi tetap didengarkan dan dilaksanakan masukannya. Yang masukan itu memang dirasa benar atau baik oleh Rasulullah. Kemudian ya di sini kita bukan hanya belajar dari Rasulullah SAW, juga dari orang lain yang salah satunya adalah tentang taubat, kemudian juga belajar dari tokoh-tokoh jahiliyah dan lain-lain. Misalkan perlunya proses ya. Misalnya kita tahu periode dakwah, ada periode yang terbatas, periode yang terbuka, misalkan seperti itu, ada periode dakwah, kemudian hingga sampai akhirnya di akhir-akhir kehidupan Rasulullah ada perang Tabuk, kemudian ada ini pembebasan kota Mekah dulu, atau pembukaan kota Mekah, kemudian ada perang Tabuk dan lain-lain. Artinya itu perlu proses yang awalnya dari sedikit yang terbatas hingga bisa membebaskan atau membuka kota Mekah, dan bahkan di sini perang Tabuk dan Mut'ah dan Tabuk yang melawan superpower Romawi waktu itu. Kemudian contoh yang lain perlu proses itu perang Khandaq, di mana perlu kerja keras untuk membangun parit. Kemudian perang Khaybar yang meskipun ada janji kemenangan dari Allah, tetapi perlu proses berhari-hari untuk meraih kemenangan tersebut. Kemudian dalam dakwah, bagaimana dakwah itu Rasulullah dengan sahabatnya Zaid bin Haritsah itu berjalan menuju Taif yang jaraknya sekitar 100 km, meskipun di sana ditolak. Dan kemudian kedua, persiapan yang matang. Misalkan hijrah atau hijrah, ya hijrah dari Makkah ke Madinah itu, bagaimana hijrah itu bukan sesuatu yang mudah, karena banyak orang, kemudian pindah itu untuk direncanakan dalam waktu yang panjang atau bahkan selamanya, tanpa membawa bekal. Kemudian ada perbedaan bahwa Mekah itu lebih banyak ke pedagang, Madinah ke petani, perbedaan mungkin cuacanya, di mana Madinah lebih bervariasi. Kemudian Nabi juga yang waktu Nabi sendiri dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu hendak hijrah, bagaimana perlu dipersiapkan.
Kemudian bagaimana persiapan itu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor di Madinah. Kemudian perlu musyawarah di perang Badar, ya, kemudian perang Uhud dan lain-lain, di mana di sini salah satunya adalah juga ini yang memberi masukan itu adalah sahabat yang tidak masyhur. Kemudian taubat, ya seperti contoh yang sangat kita kenal adalah Umar bin Khattab yang tadinya adalah salah satu musuh utama Islam, yang Khalid bin Walid, Suhail bin Amr, ya. Ini beberapa 3 di antaranya yang para tokoh-tokoh yang sangat menentang Islam, tapi kemudian menjadi pembela-pembela utama Islam. Ya, artinya nanti kita juga bagaimana mengambil pelajaran untuk kita dan mungkin ada orang lain yang taubat itu, kita harus kita berusaha, dan orang lain kalau ada yang masa lalunya yang kelam itu adalah di masa Rasulullah itu juga terjadi, dan banyak lagi ya ininya untuk tobat, termasuk di perang Tabuk yang sangat terkenal di dalam Al-Quran. Bahkan di sini ada Hindun yang juga bertobat yang tadinya sangat memusuhi Islam. Ya, kemudian kita juga belajar dari tokoh-tokoh jahiliyah. Ya, ada banyak tokoh jahiliyah, ini salah satunya dari playlist yang bagus ya. Ya, kita belajar dari tokoh jahiliyah bagaimana kita menyadari juga bahwa tokoh jahiliyah itu di zaman Rasul pun, di dekat Rasul pun, di keluarga besar Rasul pun seperti Abu Lahab misalkan itu ada, ya. Dan kita bagaimana mencoba mempelajari, kita mencoba mengambil pelajaran dari realitas tersebut, dan kita juga mencoba menghindari sifat-sifat kejahilian tersebut. Nah, kemudian ini kemudian sumber pengetahuan dalam bahasa Indonesia itu ada cukup banyak, tersedia buku yang terkait langsung dengan Sirah Nabawi atau yang mendukung. Yang mendukung itu seperti misalkan sejarah Islam, sejarah Arab pra-Islam. Kemudian ada juga buku tentang Quraisy khusus dan lain-lain, dan cukup banyak ya. Ini saya sendiri secara pribadi sangat surprise ya. Ternyata jauh lebih banyak daripada yang saya bayangkan. Dan ini saya kira tidak 40, tapi lebih dari 40. Ya, lebih dari 40. Ya, alhamdulillah kami mencoba untuk terus mengumpulkan ya. Dan alhamdulillah sekarang sekitar ada mungkin 50-an ya buku yang coba kita akan sama-sama pelajari, dan coba kita tambah lagi, dan juga video ceramah Ustadz tentang Sirah Nabawiyah yang bagus-bagus itu ternyata banyak sekali juga. Ya, ini tentunya kita bisa dapatkan dengan mudah tanpa membeli. Kemudian artikel-artikel itu juga banyak. Kemudian ada film seperti The Message atau Ar-Risalah gitu ya, yang film klasik salah satunya gitu yang bisa kita pelajari. Ini sebagian dari bukunya, dan sebagian mungkin ini masih banyak lagi, dan videonya juga sangat banyak ya. Yang mungkin saya kira seperti itu ya, yang saya kira bisa mudah-mudahan sebagai pengantar untuk diskusi kita baik di sore ini maupun di kesempatan-kesempatan berikutnya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan yang lain, dan kita belajar bersama. Ya, untuk kesempatan ini mungkin barangkali mohon ada komentar-komentar dari rekan-rekan. Bu Diana, barangkali ada komentar, Pak. Ya, kalau nggak ada, ya mohon izin saya akhiri ya, dan insya Allah akan kita share untuk rekaman ini. Wallahu alam, dan mohon maaf kalau ada kekurangan, kekeliruan. Kita masih mencoba untuk belajar bersama. Saya pribadi
masih belum lama ya belajar di sini, tapi mudah-mudahan dengan niat, dengan tekad, semoga diberi keistiqomahan untuk terus belajar. Ya, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.